Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tu'minu wa man la yu'minu wa tu'til imana ala man yu'minu. Bapak Ibu hadirin yang mulia, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan kita pertama dan yang telah memberikan kenikmatan yang banyak, terutama nikmat yang baru, nikmat keimanan. Nabi bersabda, innallaha tu'til mala ala man la yuhibbuhu, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan nikmat harta kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Wa tu'til imana ala man yuhibbuhu, tetapi Allah itu hanya memberikan nikmat iman kepada orang yang dicintai. Artinya kalau itu berarti diberi cinta, dan sebaliknya meskipun bapaknya Nabi, ibunya Nabi, istrinya Nabi, anak Nabi, tapi kalau dia tidak diberi oleh Allah nikmat iman, perlu kita syukuri dengan cara diterapkan dengan berbagai amal soleh. Salah satu adalah kita memberikan harta atau yang lain buat orang lain. Bahkan Nabi memberikan suatu gambaran ayatul uljahalum min yatis sufla, yang artinya tangan di atas itu lega dan dibanding dengan tangan di bawah. Maksudnya memberi itu lega dibanding dengan menerima. Ya, tetapi Bapak Ibu, tidak semua itu ada baiknya. Ya, ada sebagian memberi yang dilarang. Apa itu? Di dalam surat Al-Mudaththir katakan wala tamnun tastaqi. Artinya, dan jangan engkau memberikan dengan tujuan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Kemudian dikatakan Bapak Ibu bahwa orang itu kalau melakukan orang itu hendaknya dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah mendapatkan, mencari dari Allah Ta'ala, jangan dari selain Allah. Ya, kadang ini sering terjadi di tempat-tempat manapun, ya, yang namanya sumbang menyumbang dalam kondangan. Ya, kadang orang itu punya suatu niatan, aku tak nyumbang 100 besok ben dibalik ke telung atau 10. Dilarang.
wala kamu tasfatir, kamu jangan sampai mendengar orang lain. Tujuannya seperti orang mancing, ya. Mancing itu yang digunakan cacing karpet untuk nopo. Bagi uang, ya. Banyak sampai yang gede nih kok. Kalau itu, maka itu tidak pas. Orang beriman itu dalam setiap amalnya termasuk infak harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya bahkan ada yang menggambarkan, ya, orang infak maaf seperti orang di api, ya. Nek pun medal dipun rasa dipikir, ya, punten, ya. Maaf semuanya. Untuk itu, kemudian ada beberapa kata yang menjelaskan. Yang pertama, beramal hanya mencari ridhonya Allah Ta'ala, ya. Di dalam surat Azan dijelaskan sebagian dari sifatnya orang-orang yang beriman adalah hadimun atau amalah kubih miskinan. Orang beriman itu memberikan makanan dan makanan yang dia suka kepada orang miskin dan orang-orang yang ditahan. Oh maaf, ya. Yang namanya selera. Orang yang biasa makan ayam goreng itu kalau makan harus rasanya berubah. Rasanya. Wes biasa mangan ayam goreng, nek biasa apa biasa. Tetapi nek biasa udare niku gereh teri. Ya. Terus nyekel tepung pangenan, ora kenal apa to mak gendeng. Ya, rasane lebih nikmat. Ya. Biasane ngundung wedang putih niki ngundung es degan, walaupun dadi ilate kleru mungkin. Ya. Itu. Jadi orang yang tidak bisa makan enak itu kalau makan akan terasa lebih enak, ya. Ini usaha Bapak Ibu termasuk saya, monggo usaha. Kalau memberi itu yang lebih baik daripada yang kita terima. Kemudian inna liwat sunnah. Sesungguhnya tidak lain, aku menerima kalian karena Allah Ta'ala. Lalu minum jazaan wala syukur. Aku tidak minta kepadamu rasa terima ganti, orang minta namanya balasan. Jadi yang diharapkan hanya pesan dari Allah Ta'ala. Ada 3 orang A, B, dan C. Ketiganya sama-sama menyumbang atau memberikan suatu makanan kepada fakir dan miskin. Kemudian dia ditanya, kenapa kamu memberikan makanan kepada fakir? Karena dia kasihan, ya. Si tanya kenapa? Karena supaya disangka orang yang dermawan. Kemudian dermawan apa? Karena Allah perintahkan kita untuk memberikan pada orang-orang yang miskin. Maka si ada tidak dapat pahala. Dapat pahala. Makanya Bapak Ibu maaf saja, jika keadaan tamat seperti tadi, monggo dibuat seperti sejak tadi. Nah, cirinya bagaimana? Cirinya kalau kita itu ikhlas itu tidak terpengaruh dengan perilaku manusia, ya. Di mata dan dia itu sama-sama namanya orang ikhlas. Kalau beda berarti tidak ikhlas. Wes tiga panganan, wes tak pepek malah matur nuwun orang nih lambene ora gelem ngomong matur nuwun. Nah, berarti mboten. Memang harus ikhlas ya. Lah nanti kalau kita ikhlas, insyaallah Allah akan menyampaikan yang lebih baik dan lebih banyak dengan sampai di akhir. Ya, kita harus janganlah dengan godaan-godaan. Kadang awalnya itu tapi tengahnya tidak ikhlas.
Seperti siapa? Seperti Abu Bakar, sahabat Nabi yang sudah biasa memberikan pada orangnya Mistah. Suatu saat Mistah itu memberikan pada anak namanya Aisyah. Kemudian adalah bersumpah, saat ini wahai Mistah, aku tidak akan kepada kamu. Ya, kemudian turun ayat, Abu Bakar, kamu jangan menggunakan sebagai pengaruh atau beragam. Memang kita tidak untuk menggoda. Konti saudara, wes diragati sekolah. Dan kemudian mantek sarjana, kemudian kan jadi pegawai kali, coba kira-kira. Ke SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, antas tolong jadi pegawai, cekal gawe, ditoke, lani kali saya ngeragati, coba. Nah, kalau yang hati itu harus diikhlaskan, enggak masalah. Ya, yang penting dibalas oleh Allah Ta'ala. Kemudian sedangkan yang diberi Islam mencatatkan minimal itu mendoakan jazakallahu khairan. Itu adalah Allah yang diberi. Kalau bisa membahas dengan yang lebih baik, itu adalah ajaran Islam. Ya, jangan sebaliknya. Sing diragati yora nitik, ya, sing diragati yora ikhlas. Sama tergoda oleh setan, kita sama-sama tergoda oleh setan. Kita jangan tergoda dengan setan. Infak yang baik itu sebagai bentuk wujud dari keimanan. Di dalam surat Ali Imran, ya, Allah katakan lan tallah hatta tummatuhibu, kalian itu tidak akan mampu mencapai tingkat keimanan yang sempurna sampai kamu mau menginfakkan apa yang kalian cintai. Di dalam dompet kita itu ada duit 1.000, 2.000, 5.000, 10, 20, 50, dan terakhir 100.000. Kemudian ada kotak yang menari-nari. Kinten kan sing dilebokne sing diwahu. Sak dompete. Alhamdulillah. Itu namanya pelatihan. Pertama yang paling kecil masalah namanya kan pelatihan. Kemudian harus ditingkatkan dua levelnya, ya. Nah, kalau kita semakin besar infak, akan semakin dapat pahala. Contohnya para pengusaha. Kalau kita lihat namanya sama, namanya Bu Muryanti Sudibyo, yang punya perusahaan Sariayu, Mustika tuh. Awalnya gawe dengan bulat-bulat itu, awalnya begitu. Kemudian dibungkus di pakai kemudian pakai teman-temannya. Ketika dia lapar, tidak sebenarnya dimakan kan untuk nambah modal untuk beli mesin dan sebagainya. Ya, kan sekarang jadi perusahaan yang besar. Kita juga begitu. Kalau kemarin gajiku 1 juta, akan bayar 25.000, 2,5%. Nah, kalau gaji 5 juta, ya jangan 2,5%-nya 25.000. Ya, harus berapa? Harus 125.000 atau kalau bahkan 150.000. Ya, jadi nanti kalau kita berpandangan yang baik, semakin baik tadi sehingga Bapak Ibu nanti ke depan kita itu kalau bisa menjadi konglomerat akhirat. Apa konglomerat? Konglomerat itu orang yang punya banyak
banyak perusahaan yang di sana namanya konglomerat. Neten itu juga ada yang namanya 9 naga. Naga boten napa niku boten cacing naga. Yang katanya banyak itu di dunia. Kita besok jadi kalau akhirat itu punya aman-amannya sholat, puasa itu yang besar-besar yang ada banyak manfaatnya, banyak manfaat tadi. Ya, Bapak Ibu akan menjadi lebih utama. Kemudian dan apa yang kau infakkan itu atau zat yang maha tahu. Meskipun kamu menyumbang tidak diberi nama, tetap Allah tahu. Yang penting Allah tahu. Ya. Orang yang tahu ya mampu, enggak ya mampu tak serasi. Ini untuk menjaga dan usahakan kita hanya mencari dari Allah Taala, meskipun memang kadang-kadang itu pakai suatu proses, tidak langsung kita dapat secara langsung. Kenapa? Karena masalah maka orang akan tidak teruji. Coba ngomongnya. Panjenengan memasukkan uang di kotak 1.000 pluk, kemudian diangkat puluh, 10 pluk, lebih banyak pluk 100, orang kerja mungkin, kayak kotak uang dewe-dewe pak, kemudian diganti, dengan cara jalan yang lainnya. Semakin banyak infaknya, semakin banyak rezekinya, tapi tidak langsung, ya, atau yang lainnya. Anaknya semakin soleh, dan tetangga semakin baik, dan namanya rezeki dari Allah kepada kita semuanya. Ya, ini yang kadang-kadang perlu latihan apa itu? Mementingkan orang lain pada dirinya sendiri. Ketika sahabat Mekah atau Muhajir datang di Madinah, dalam keadaan tidak bawa apa-apa, nggak punya bagaimana sebagainya, kemudian ditolong oleh sahabat Ansor yang ada di Madinah. Ya, sempat-sempatnya atau berani berpulang Ansor itu ketika dia nolong itu memuliakan orang yang ditolong. Ya, contoh ada lawan. Kalau penjelang kita termasuk saya, kandungan lambi sedoso, sing anyat telu dereng dibuka. Terus enten sing nyilih pakaian tinten sing dijilih sing muni Pak. Sinten plastik niku wae. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau santai begitu. Ya, makanya monggo kita berdoa. Maka sampai dalam dalam Al-Hasan, ya. Dan orang-orang yang menempati kota Makkah dengan mereka dengan keimanan, ya, mereka itu ketika kedatangan haji mereka, kemudian mereka memberikan suatu bantuan kepada lebih dibanding diri sendiri, meskipun mereka punya suatu kepentingan. Jadi aku yo butuh ning kepak ekonomi wae butuh. Mental harus kita bina. Seperti saya contohkan dulu ya. Nenek saya yang sudah almarhum itu kalau dulu namanya buat kayak atau semprongan. Kalau saya minta tuh gini, saya ngelek baik, saya ngapain didol. Kita mulai. Sing mana saya ngelek, ampun sing ngapain, kita. Maka dia apa itu? Apa itu? Sing elek tinggal diri, sing apik dikek wong liya tinggal infak. Enten boten, Pak? Enten nggih monggo enten nggih kelas menika latihan. Ya, jadi kita memang suatu minta yang perlu kita latih pada pribadi kita. Atau yang metu itu malah
Ternyata saya demi motor kebahagiaan. Alhamdulillah. Kita apa? Kita bu. Saya masih ingat ya zaman kecil ya, kan adik saya. Nek dum-duman itu dia buat satu setan. Sing ngedum milih kan. Gitu ya. Nah, tangsi ditum loro. Ditimbang-timbang. Terus sing ngedum itu milih kari. Nek milih cek, wan iki gede iki juga tau pilih iki. Jadi harus berhati. Itu karena kita belum diberi petunjuk tentang fadilahnya orang yang berinfak. Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya, sahabatku, kamu tuh kok orang yang lucu tuh? Lucu gimana Nabi? Kok orang lucu? Harta orang itu lebih kotor dibandingkan harta kamu. Lo kok bisa begitu? Ya. Sekarang seandainya kamu punya uang 1 juta, berapa yang kau infakkan? 2 atau 25 ribu? Ya. Kemudian yang sisanya kamu gunakan untuk ahli waris. Jadi yang untuk kamu sedangkan untuk ahli waris berarti itu orang lain. Ini memang harus dibalik. Infak itu justru harta yang akan menjadi milik kita besok di akhirat sana, ya. Sedangkan yang paling kita kepada anak turun kita, jangan jadi masalah gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu ini harus berusaha untuk meningkatkan jumlah karena untuk simpanan besok di akhirat. Ya, kemudian sedekah dari barang yang paling baik. Ya, Allah pada dalam Al-Maidah bahwa waqala inna ba'da ceritakanlah dengan 2 Adam namanya Qabil dan Habil. Qabil adalah sang kakak yang berperan sebagai seorang petani, sedangkan Habil si adik yang sebagai seorang peternak. Ketika keduanya disediakan untuk infak, maka si Qabil itu yang diinfakkan adalah sayur dan buah yang sudah busuk-busuk, ya. Sedangkan si Habil sang adik itu yang diinfakkan adalah hewan yang gemuk-gemuk. Kita melihat suatu ikhtiar pada kita, ya. Kemudian infaknya si Qabil tidak diterima, infak Habil itu diterima. Kita Bapak Ibu, karena infak si Qabil itu sudah tidak baik dan tidak ikhlas, nyok sidik wae itu kan. Sedangkan yang cakap itu itu berbeda. Yang adalah untuk yang baik banget dengan ikhlas tadi. Kemudian maaf saja, seandainya kita masih kuasa seperti si Qabil, maka Allah berdoa kepada si Habil tadi dengan cara meyakini bahwa apapun yang kita akan diterima dan Allah dan yang lebih baik, ya. Dan dengan iman itu insya Allah akan menumbuhkan kita semangat untuk berinfak. Dulu Bang, ketika saya masih ngaji di suatu tempat, ada yang sakit kemudian digalang suatu dan yang menggalang itu karena berkata begini, yuk pilih bantu, kau pilih dibantu, itu yuk. Pilih bantu, nabi yang dibantu. Nah, ini jawab berarti buat pilih nolong tuh. Apa itu?
Jadi nek enten sing loro terus diberikan bantuan utamanya yo pilih bantu pada dibantu. Kalau dibantu berarti kamu pilih loro gitu. Ya, monggo. Image atau gambaran kita tentang harus kita perbaiki. Yang selama ini kita mengambil waktu suatu hal yang benar, tapi justru sebaliknya. Bahwa yang adalah yang akan abadi sampai di akhirat sana, sedangkan yang di dunia tak akan hilang. Ya, kemudian juga di dalam surat Al-Qur'an 267 mengatakan ya, orang beriman berikanlah kamu dari apa-apa dari apa yang kamu usahakan. Ya. Jangan sampai kau infakkan sesuatu hal yang jika itu diberikan kepada kamu, kamu tidak oleh pada dengan memecahkan mata. Contoh, umpama kita punya tetangga, kemudian punya pohon mangga pas aku terus diunduh, kemudian ada yang jatuh, wes jatuh pecah kenono, sama terus dicosne kali tonggo nih, ke puding ngicipi pelem pecah, kita dulu, nomor jangan sekali, ya, kita tidak begitu, jangan sampai kita itu menekan suatu hal yang mampu melewat dengan memejamkan mata. Ya, kalau bisa harus yang lebih baik. Kalau perlu kita itu tahu apa yang oleh teman-teman itu kita tahu. Kalau kita semakin membaguskan amal kita, Allah itu akan mempersiapkan lebih bagus lagi dan sebaliknya. Ya. Kalau kita tidak membahas pada tadi, ya, lah dengan berbagai macam usaha dalam untuk menghadapi Allah jangan pada derajat kita. Sekedar contoh Bapak Ibu ya, ada sahabat namanya Abu Talha atau namanya Abdurrahman bin Auf, ya. Seorang sahabat Nabi yang gemar untuk berinfak. Ketika dia datang dari Mekah ke Madinah dan tidak punya apa-apa, kemudian ditanya sahabatnya, ya Abdurrahman, kalau kamu nggak punya rumah tak kasih rumah, ya. Kalau aku tak kasih kabur. Kemudian Abdurrahman kata, alhamdulillah terima kasih, tapi saya lebih suka kau tunjukkan di mana letaknya pasar. Ya, kemudian ditunjukkan. Kemudian kemudian berdagang. Kemudian dapat laba yang banyak, semakin banyak. Ya, dari orang yang kaya raya. Sampai dia itu baru jelas sugih pengen melarat gitu. Ya, dengan cara dia pengen melarat dengan cara membeli kurma busuk supaya dagangannya rugi. Jadi semua kurma itu dibeli dengan harga tinggi. Ya, setelah kemudian banyak orang yang dibeli, ternyata di dalam zaman ada wabah penyakit yang obatnya adalah kurma busuk. Itu ajeng lah, itu masih dong lah. Tambah sugi pakai. Gojekan boleh. Kalau kita itu jelek lah, kamu jelek sugi bang. Nah, apa itu jelek lah, kamu jelek sugi. Jelek lah, gue pengen sugi. Menurut orang-orang itu, yang penting kaya yang bersyukur. Terus Allah zat yang Ghaniyun Hamid, zat yang maha dan maha terpuji. Maksudnya
Allah mampu untuk membasah kita dengan berapapun mampu, cuma zat yang hamid yang mulia artinya tidaklah kepadanya yang akan dengan suatu keburukan. Coba kita, kalau ada motor yang tangkinya tuh kapasitas 5 liter, kalau dikasih 1 liter itu pun baru. Bahkan 5 liter dikasih 1 liter itu pun ya kurang. 5 liter pas 1 liter ludah gitu kan. Ya, ada juga begitu. Ketika dia diberi harta dan justru malah ludah. Contohnya sahabat Nabi yang ketika miskin sregep sholat boten nate tenan. Pasugih boten nate mangkat. Nah, namanya orang yang terlalu lemah, kelebihan tadi. Ya, karena dan yang minta tadi ada juga sahabat yang ketika diberi terlambat jadi itu juga ada. Itu usahakan untuk banyak. Kemudian yang berikutnya ada 7 golongan ya yang besok akan mendapat di yaumul kiamat. Salah satunya adalah orang yang dia berinfak diibaratkan yang infak pada kaki tangan kanannya, tapi akhirnya tidak tahu. Ya, jadi salah satu orang yang dia menyembunyikan infaknya itu besok insyaallah akan mendapatkan jasa pahala pada hari kiamat. Ada seorang cicitnya Nabi Ali, namanya Husain. Dan punya namanya jadi Ali bin Husain bin Abi Thalib. Jadi itu cicitnya Nabi. Dia itu seorang yang dalam tapi tidak ada yang tahu. Tiap malam dia itu membawa beras, kemudian dipikul bapak ibu, dikasih pada orang-orang miskin. Tahunnya itu ketika dia meninggal dunia, kok di pundaknya kok gosong, wong sugih kok pundake gosong ya, gosongnya mergo, ya itu ada. Kemudian ternyata tiap malam tuh dia membawa gandum tuh diberikan pada orang-orang yang miskin. Intinya orang yang dia menyembunyikan amalnya takut untuk riya tadi. Ya, kita katakan amal-amal yang sudah kita infakkan itu monggo diniati dengan niat-niat yang ikhlas. Ya, insya Allah akan memberikan kita yang lebih dunia sampai di akhirat sana. Lah kalau ada orang tahu bagaimana? Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang tidak masalah, Bapak Ibu, Allah juga berkata kepada kita. Kalau kita ikhlas, Allah akan tunjukkan kepada orang lain sebagai satu sunnah hasanah. Contohnya tadi, Abu Bakar juga begitu. Dia tidak pamer tentang Allah berikan kepada kita, sehingga orang sekarang tahu. Gitu. Kalau kita sudah mensunahkan suatu sunnah hasanah, maka akan jadi sumber kebaikan kita. Allah usahakan yang pertama harus banyak-banyak beramal untuk besok yang kedua niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga terus kita istiqomai sampai akhir hayat. Ya, kalau bisa kemudian disunahkan kepada orang lain tentang amal yang tertentu dengan berbagai macam jenis amal tadi. Ya. Lah kalau kita khawatir untuk dia, terus dilambangkan dengan orang lain. Seperti Nabi juga begitu. Nabi itu pernah ketika akan dakwah dilempari batu sampai berdarah.
Oh, dan Nabi cerita, ya, tapi nggak pakai saya, ya. Dulu ada seorang Nabi yang dia dakwah dilempari batu sampai berdarah. Padahal dia sendiri, gitu. Nah, untuk menjaga rasa dia tadi. Kita coba seandainya kata empat, ya. Kita katakan ada seorang hamba Allah yang tiap pagi, setiap subuh dia selalu mencari kotak di masjid untuk bisa empat. Pada itu kita, nah kita katakan apa? Seorang hamba untuk menutup pada dari anak makanya kalau semuanya dapat beramal dengan yang baik, kemudian ikhlas, istiqomah sampai kita husnul khotimah. Kita yang sampaikan pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Amin dengan doa masjid. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.